saya Putri Marito Banjarnahor. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selamat pagi Ibu Lewi. Selamat pagi Bu Togi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Togi. Hari ini kita melakukan percakapan observasi ya Bu ya. Baik. Yang mana Bu nantinya saya akan amati proses pembelajaran Ibu yang ada di dalam kelas, dan sebelumnya saya akan mengadakan proses supervisi ya Bu ya di kelas. Baik. Adapun tujuan yang akan saya adakan ya Bu, supervisi di kelas itu adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu yang ada di dalam kelas ya Bu. Dan kenapa kita harus melakukan ini Bu? Ya, observasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran yang ada di dalam kelas, dan agar Ibu lebih percaya diri dan siap dalam pembelajaran yang terbaik bagi murid kita ya Bu. Baik Bu. Baik Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai Bu? Baik Bu, tujuan yang akan saya capai dalam pembelajaran saya yaitu Bu, satu, menyiapkan rancangan pembelajaran RPP. Nah, peserta didik di sini mampu menghayati, menjelaskan pentingnya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui macam-macam norma, baik dia norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum Bu. Oh, jadi itu ya Bu ya, bahwasannya tujuan pembelajaran Ibu mengenai norma, yaitu norma kesusilaan, norma hukum, baru mengenai undang-undang ya Bu ya. Oh, baik Bu. Yang berikut Bu, yang nomor 2 yang mau saya tanyakan Bu, bagaimana cara pengembangan yang akan Ibu capai? Oh iya, yang akan saya capai mengenai pengembangan saya menggunakan 2 pengetahuan, baik dia pengetahuan pengetahuan dan keterampilan, di mana di sini pengetahuan peserta didik mampu menghayati pentingnya norma-norma yang berlaku di masyarakat dan berhubungan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, peserta didik ini mengetahui macam-macam norma seperti norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum Bu. Oh, jadi cara pengembangan Ibu ada 2 ya Bu ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Bagus Bu ya. Yang ketiga Bu, saya akan mau tanyakan Bu, yaitu mengenai rencana yang Ibu kembangkan. Seperti apa Bu? Kira-kira rencana yang akan Ibu kembangkan? Rencana yang akan saya kembangkan yaitu anak-anak melalui pembelajaran berdiskresi, kerja kelompok, dan tanya jawab, dan LKPD yang akan dikerjakan peserta didik Bu. Bagus sekali ya Bu Lili ya, yaitu apanya yang akan Ibu kembangkan, rencana yang akan Ibu kembangkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh, bagus ya Bu ya. Baik Bu, yang berikut Bu, yaitu sekiranya model pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu berikan Bu, yang bisa apakah bisa Ibu ceritakan Bu? Baik Bu, saya akan coba menceritakan metode pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu metode konseptual, Ya. kerja kelompok, dan diskusi kelompok Bu. Bagus sekali. Berarti metode konseptual ya, yaitu dan juga mengadakan kerja kelompok. Iya, diskusi kelompok. Kerja diskusi kelompok, dan juga ada juga penugasan ya Bu. Iya, ada Bu LKPD-nya. LKPD-nya bagus ya Bu ya. Dan yang berikut Bu Leli, saya mau bertanya dulu Bu. Kemudian medianya Bu, media apa yang akan Ibu berikan Bu? Ya, media yang akan saya berikan yaitu melalui Infocus, melalui
pelajaran PowerPoint ataupun laptop Ya. yang akan saya sampaikan dengan secara berkelompok. Oh gitu ya Bu ya, dengan medianya yaitu yang dengan PowerPoint, laptop dan juga cara berkelompok ya, berarti dengan cara LKPD lah ya Bu. Iya Bu, ya, Bu ada Leli. LKPD-nya Bu. Oh ya Bu Leli ya, bagus sekali ya Bu Lel. Yang sedikit lagi Bu, ada pertanyaan saya yang lebih ini Bu, untuk waktu pelaksanaannya Bu, kapan lah yang bisa akan Ibu sampaikan? Oh iya, saya Bu ada jadwal boleh Ibu masuk di hari Rabu jam ketiga jam 9.50 Bu. Oh, jadi hari Rabu jam ketiga ya Bu ya, jam 9.50 Di kelas di kelas 8 Bu. Oh, di kelas 8 ya Bu Leli ya. Baik Bu. Untuk yang terakhir Bu, pertanyaannya, apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita pada hari ini Bu Leli? Iya, hasil dari pembicaraan kita ini, observasi ini, saya termotivasi menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan model pembelajaran, dan saya agak semangat gitu Bu untuk melaksanakan supervisi di kelas nanti Ibu yang observasinya Bu. Oh, bagus ya Bu ya. Baik Bu Leli, terima kasih ya Bu Leli atas percakapan kita atau pertemuan kita pada hari ini Bu Lel. Jadi nanti sehingga kalau Ibu nanti sudah mengadakan pembelajaran di dalam kelas akan lebih baik dan lebih siap ya Bu Leli ya. Jadi saya akan nanti Bu Leli melakukan supervisi di dalam kelas ya Bu Leli. Baik Bu, saya tunggu Bu ya. Terima kasih Bu Leli, sampai jumpa kembali ya Bu Leli. Sampai jumpa kembali Bu. Sehat kita semua. Ya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Semangat belajar untuk anak-anak Ibu. Yes, semangat. Iya. Kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Yaitu menyangkut mengenai berdesupreferensi dan KSE. Nah, jadi artinya di sini bahwasanya anak-anak Ibu ingin menceritakan apa emonnya di dalam mau pergi sekolah. Nah, jadi pergi sekolah itu apa? KSE-nya, sosial emosionalnya. Nah, kalau ibu ceritakan ya, nah jadi KSE Ibu yang Ibu mau berangkat pergi sekolah tadi, Ibu di sini merasa senang sekali karena anak-anak Ibu tidak buru-buru pergi sekolahnya dan sempurna. Nah, jadi itu Ibu merasa senang dan merasa bahagia. Nah, jadi Ibu mau tahu juga bagaimana KSE yang dilakukan anak-anak Ibu. Coba tadi pagi sedang berangkat sekolah, apa dia? Silakan ya, anak-anak Ibu diisi dulu. Nama saya Samsul Fajar. Saya ingin menceritakan perasaan saya ketika pergi ke sekolah. Hari ini saya merasa senang karena dapat pergi ke sekolah supaya jumpa dengan teman-teman. Iya, kasih plaster. Nah, jadi semangat teman kita terus menerus kita doakan supaya untuk lebih semangat lagi dalam ke sekolah. Nah, untuk itu, nah, jadi kita lihat di sini ada perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Nah, jadi kita
kita lihat di sini, yang kita lihat bahwasannya di dalam norma kesusilaan kita, dalam hati kita bagaimana supaya kita bisa mengerjakan hati sanubari yang akan dibagikan oleh 4 kelompok, yaitu mengenai norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan. Nah, jadi ini yang harus anak-anak ibu kerjakan dulu dalam kerja kelompok sesuai dengan minat anak-anak ibu yang sudah ibu buatkan. Silakan, Nak. Nah, masing-masing udah paham apa dia mengenai macam-macam norma. Ya. Nah, jadi ini harus kita kerjakan ya sesuai dengan kerjasama yang baik. Nah, jadi anak-anak ibu presentasikannya nanti. Silakan. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Contohnya beribadah dengan baik, mengajak kebaikan pada orang-orang, menghargai serta menghormati orang lain, berbuat baik kepada siapapun, menolong sesama, dan mempunyai sanksi yaitu dibalas langsung oleh Tuhan Maha Esa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Norma agama memiliki contoh yaitu beribadah dengan baik, mengajak kebaikan pada orang-orang, menghargai serta menghormati orang lain, berbuat baik kepada siapapun, dan menolong sesama. Norma agama mempunyai sanksi yaitu dibalas langsung oleh Tuhan Maha Esa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai norma kesopanan. Contoh norma kesopanan adalah 1. Menghargai orang yang lebih tua. Yang kedua, makan dan minum harus duduk, tidak boleh sambil berdiri atau bercanda. Yang ketiga, menghargai orang yang lebih tua. Yang keempat, menghargai orang yang sedang berbicara. Dan yang kelima, bersikap baik dan berbicara yang sopan terhadap siapa saja terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Dan terakhir, berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Nak? Satu lagi norma kesusilaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas tentang norma hukum ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh norma hukum: berjalan di zebra cross yang sudah dibuat pemerintah, menaati peraturan yang ada, tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas, tidak boleh mencuri atau mengambil hak orang lain, tidak boleh ngebut-ngebutan di jalan, tidak boleh merampas barang orang lain. Itu saja hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Norma kesusilaan: bertutur kata dan bertindak jujur, berbuat baik terhadap manusia, menghormati yang lebih tua, menggunakan pakaian yang sopan dan panjang, berbicara sopan kepada yang lain. Hanya segitu hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
ini yaitu mengenai norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, Ibu mau nanya ini, bagaimana dirasakan anak-anak Ibu? Coba, Tiara. Perasaan yang saya rasakan setelah mempelajari tentang norma agama, kesopanan, hukum, dan kesusilaan, saya menjadi Dengar Bu. Nah, sudah kerja kita kelompok tadi, nah kita melihat di sini bahwasannya pentingnya norma di dalam kehidupan sehari-hari seperti norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, jadi untuk itu Ibu ingin menanyakan kepada anak-anak Ibu, bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah mempelajari norma-norma yang kita pelajari, ada norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Silakan anak Ibu ini coba. Setelah belajar tentang norma hukum, kesopanan, agama, dan kesusilaan, saya merasakan bahwa saya mengetahui apa saja yang baik dilakukan dalam pemerintah dan perilaku yang sopan dan kewajiban tentang beragama dan kesusilaan. Iya, nah bagus sekali ya. Ada lagi anak-anak Ibu yang mau menambah? Kasih plus dulu untuk anak-anak. Ada lagi? Ya, nak? Nah, jadi sudah sekian dulu hasil dari presentasi anak-anak Ibu yang Ibu sayang ini. Semua bagus-bagus, semua berani-berani. Nah, jadi untuk kedepannya bagaimana kita supaya bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu kita kerjakan dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab, dan penuh kesabaran, dan penuh keikhlasan. Nah, untuk minggu depannya kita akan mempelajari pelajaran kita tentang karakteristik daerah tempat tinggal, itu ya. Nah, jadi kita sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita doa dulu. Setelah selesai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi Bu Leli. Selamat pagi Bu Togi. Bagaimana kabarnya Bu Leli? Alhamdulillah sehat Bu Togi. Ya Bu, semoga kita sehat-sehat ya Bu Leli ya. Ini Bu, begini Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang Bu Leli, yang mana pertanyaannya yang setelah supervisi. Sekarang saya mau bertanya Bu Leli, bagaimana Bu perasaan Ibu terkait dengan perjalanannya ketika mengadakan supervisi yang telah Ibu lakukan di kelas itu Bu? Oh iya Bu, awalnya sih saya merasa tegang Bu, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik Bu. Oh begitu ya Bu Leli ya. Awalnya memang merasa tegang, tapi semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Iya Bu. Ya. Baik Bu. Yang kedua Bu Leli, bisakah Ibu bicarakan seperti apa tahapan dan langkah-langkah yang Ibu berikan pada pembelajaran supervisi kemarin Bu? Oh iya Bu, memang di area pengembangan supervisi kemarin Bu, yaitu di pengetahuan dan di keterampilan. Nah, di mana di sini pengetahuan peserta didik mampu menghayati perlunya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, sedangkan yang keterampilan peserta didik mengetahui macam-macam norma yang berlaku di masyarakat seperti norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Oh begitu ya Bu Leli ya. Berarti langkahnya dalam bidang pengetahuan dan keterampilan ya Bu Leli ya. Baik Bu, yang ketiga Bu, pada saat pelaksanaan apakah Ibu Leli mendapatkan kendala-kendala atau masalah Bu Leli? Iya ya, memang Bu, ada kendala memang di peserta didik kita ini ya, yang di kelas 8 ini. Peserta didik kita ini ada yang tidak aktif ataupun tidak mau terlibat di dalam pembelajaran Bu.
Oh begitu ya Bu Lili ya. Oh, bagus Bu. Oh, ada kendala, tapi kendala itu bisa kita atasi ya Bu, Bu Lili ya. Yang berikut Bu Lili, langkah apa yang akan Ibu Lili ambil untuk kedepannya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Iya, langkah yang saya ambil, saya akan lebih semangat lagi Bu, akan memberikan model pembelajaran yang bervariasi, akan memberikan media yang lebih bervariasi lagi supaya menumbuhkan motivasi semangat peserta didik dapat berkembang lagi, dapat baik lagi Bu. Oh begitu ya Bu Lili ya, berarti akan semakin lebih baik lagi ya Bu ya, langkah-langkah yang akan nanti kita Ibu lakukan. Baik Bu, sekarang yang berikut Bu, keaktifan peserta didik pada saat melakukan diskusi itu bagaimana Bu Lili? Apa keaktifan mereka Bu? Iya, keaktifannya sih 80% aktif peserta didik kita ini, tapi masih ada yang cuek, yang tidak mau tahu, yang mau melibatkan temannya saja, sedangkan peserta didik yang lainnya tidak mau terlibat Bu. Oh begitu ya Bu Lili ya, ada yang cuek, ada yang nggak mau tahu ya Bu Lili ya. Iya. Oh tapi sebagian lagi ada yang aktif ya Bu. Aktif, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira ke depannya realisasi ini Ibu akan melakukannya kapan Bu? Merealisasikan pembelajaran ini Bu untuk ke depannya. Iya, merealisasikannya saya akan belajar lagi, akan membuat merancang RPP dengan sebaik mungkin sebelum memasuki supervisi, dan membuat media-media pembelajaran yang menarik, ataupun saya selalu membuat infokus ataupun bekerja diskusi berpasangan dengan yang lain, di mana di sini peserta didik kita akan belajar dengan berpasangan sesama teman untuk mengetahui lebih baik lagi pembelajaran di kelas. Oh begitu ya Bu Lili ya, bagus sekali lah Bu ya atas usaha atau kedepannya yang akan Ibu lakukan. Baik Bu Lili, terima kasih sekali Bu Lili. Saya tunggu Bu cerita-cerita Ibu baik tentang pembelajaran di kelas Bu Lili maupun nanti yang akan Ibu hadapi di dalam kelas Bu. Terima kasih Bu, Ibu telah meluangkan waktu Ibu untuk kegiatan pasca observasi ini Bu. Jadi sampai di sini dulu Bu. Nanti saya akan tunggu kembali Bu untuk cerita-cerita Ibu ya.